Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bumi lestariku dengan komponen di dalamnya, yaitu ada lingkungan hidup dan beserta AMDAL dan pengupayaannya. Mari simak bersama-sama. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup yang biasa disebut abiotik faktor, atau variabel yang tidak hidup yang biasa disebut abiotik faktor. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling berkait satu sama lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam satu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan hidup ekologi tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tantanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam pembentukan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Berikut contoh lingkungan hidup. Pertama, ada lingkungan alami, adalah lingkungan alam yang sudah ada tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, contohnya lingkungan jenis ini adalah cuaca, iklim, bentang alam, batuan mineral, tanah, vegetasi alami, kehidupan hewan asli, mikroorganisme, perairan permukaan dan bawah tanah, dan demikian pula lautan, pantai, posisi geologi, bentuk wilayah, lokasi geografis, dan selain itu ada lingkungan alam. Lingkungan buatan tercipta karena adanya intervensi dari manusia. Daerah di mana manusia mengubah bentang alam seperti perkotaan, pertanian, maka lingkungan alamiah semakin telah berkurang. Nah, contohnya ini ada lingkungan bendungan, danau buatan, taman satwa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada unsur dari lingkungan hidup. Apa sih unsur dari lingkungan hidup itu? Di sini ada 3. Saya akan menjelaskan 3 unsur lingkungan hidup. Yang pertama ada unsur lingkungan biotik atau hayati. Apa sih dari biotik dan hayati ini? Nah, komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan atau flora. Yang kedua, unsur lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda tidak hidup. Nah, contohnya itu ada air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi. Nah, yang ketiga ada unsur sosial dan budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai bentuk makhluk sosial. Nah, selanjutnya ada lingkungan hidup dan permasalahannya. Nah, jenis permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia aja, tetapi di seluruh kawasan dunia. Nah, berbagai permasalahan lingkungan tersebut diantara lain yang pertama ada pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga mencairnya es di kutub. Kemudian, meningkatnya permukaan air, laut, dan juga perubahan pola alami musim yang berkaitan terciptanya bencana banjir bandang, salju berlebihan atau penggurunan. Nah, yang kedua ada pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Untuk lebih memahaminya lagi, pencemaran lingkungan juga termasuk dalam
permasalahan lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga ada penipisan sumber daya alam sehingga memicu konflik antar negara dan kawasan. Yang keempat, punahnya keanekaragaman hayati baik itu tumbuhan atau satwa liar. Di hutan, kebanyakan itu di hutan ada tumbuhan kayak tumbuhan langka atau satwa yang liar gitu, kadang menjadi punah karena akibat dari lingkungan hidup dan permasalahannya ini. Nah, yang kelima ada pengundulan hutan dan deforestasi. Nah, yang terakhir atau yang keenam ini ada penipisan lapisan ozon dan efek rumah kaca. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yaitu AMDAL. Nah, AMDAL sendiri ini memiliki pengertian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL disebut sebagai kajian mengenai dampak besar dan pentingnya untuk pengambilan keputusan usaha atau kegiatan yang direncanakan pada sebuah lingkungan hidup. Berangkat dari situ, pengusaha atau orang yang akan melakukan kegiatan di sebuah daerah harus menuruti keputusan berdasarkan analisis dampak. Nah, AMDAL adalah sebuah kajian yang mencari dampak positif atau negatif dari suatu proyek yang akan dilakukan. Dalam AMDAL, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, meliputi aspek fisik, kimia, sosial, ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat. Tentunya, porosnya adalah pemerintah yang mengambil peran penting dalam menilai kegiatan-kegiatan tersebut apakah layak atau tidak. Kelayakan sebuah rencana kegiatan dinilai dari dampak positif dan negatifnya. Jika dampak positifnya lebih besar, proyek akan lebih mudah mendapatkan izin kegiatan. Namun jika dampak negatifnya lebih dominan, kegiatan akan dilarang. Nah, jadi AMDAL ini perlu izin ya dari pemerintah. Setelah memahami pengertian dari AMDAL itu sendiri, sekarang dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, maka pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Dari uraian yang di atas yang sudah saya sampaikan, saya mengambil pesan singkat untuk masyarakat dalam menangani kasus tersebut. Nah, alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk hidup. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak yang buruk, berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan dan merusak lingkungan. Beragam cara bisa dilakukan untuk bisa menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggali hingga generasi-generasi selanjutnya.
Untuk mewujudkan alam yang lestari membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu disaling mengingatkan, baik secara langsung atau tidak, agar orang-orang di sekitar kita bisa menjaga lingkungan dan lingkungan kita tetap asri sehingga kita dapat hidup yang bersih dan berdampingan dengan lingkungan yang sehat. Terima kasih.